Halo guys, jadi apa? Jadi pada hari ini saya akan melakukan pertanyaan, akan membuat beberapa pertanyaan untuk teman saya yang akan pulang kampung. Siapakah dia? Inilah dia. Nah, jadi habis ini nanti dia akan memperkenalkan diri, siapa namanya dan asalnya dari mana. Kepada Mas yang ada di samping saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Langsung saja. Banter. Perkenalkan, nama saya kayak anu ya gue. Kayak apa? Kernet. Di stasiun di terminal. Iya. Boyo. Nama saya Entah isin ya. Nama saya Iqbal Dwi Prasetyo. Banter. Terus apa nih? Asal saya dari Jawa Timur. Pasnya Don. Pasnya di Nganjuk kota, Nganjuk Barat. Rek kota nih Nganjuk. Terus apa lagi Mas? Jadi itulah perkenalan singkat dari Mas Iqbal. Jadi adapun sebelumnya saya akan minta Mas Iqbal ini untuk bercerita atau sekedar sharing kepada kita semua bagaimana ceritanya dia bisa sampai berada di kota Balikpapan ini. Seperti apa Mas ceritanya dari awal sehingga bisa tugas di Balikpapan ini? Mohon ceritanya. Awalnya itu aku Madep kamera. sinau. Kacau. Ya orang. Aku aja ndelok awakku dhewe ora apa-apa. Awalnya saya itu mempunyai keinginan itu untuk melaksanakan tugas kedua saya di pulau luar Jawa, yaitu mungkin di Kalimantan atau di Papua, yang penting timur luar. Alhamdulillah saya kemudian diperkenalkan dengan tetangga saya dimintai apakah ditawari tugas mau enggak di Balikpapan. Nangis sampai Kemudian saya mengambil, setuju. Awal cerita itu saya mau ditempatkan di seberang. Ternyata seberang dengan Balikpapan itu sudah berpisah beberapa tahun yang lalu. Setelah itu saya ditugaskan di sini di tempat pertama, ya di mana tuh Mas? Di Karangjawa, kurang lebih 5 hari. Kemudian diambil ke sini oleh murid saya yang sekarang di kamar itu. Sebutnya kelompok ya. Diambil di kelompok Markono. Saya dulu itu mengiranya kelompok makaroni. Nggak taunya Markoni yang benar. Tugas dari awal Agustus 2018 saya berangkat ke Kediri tanggal 1, kemudian berangkat ke Kalimantan tanggal 12, kemudian tanggal 18 saya ditugaskan di kelompok sini di Markoni ini. Tahu asal usulnya saya. Kemudian saya di sini juga mengajak teman saya juga di Balikpapan karena sudah kerja di sini juga. Sekarang tinggal saya yang nggak kerja, mau pulang saja. Rabi. Sudah ada ditunggu oleh seseorang di Jawa. Iya. Itu Mas, insya Allah Mas ceritanya Mas. Jadi itulah sedikit cerita dari Mas Iqbal, bagaimana ceritanya sehingga dia bisa sampai tugas ke Balikpapan, tepatnya di kelompok Markoni. Jadi beliau ini adalah seorang pemuda yang gigih yang rela meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk tugas suci menjadi tentaranya Allah, yaitu tugas mubalik di daerah Balikpapan, kelompok Markoni. Adapun selanjutnya
pertama kali yang Mas Iqbal rasakan ketika baru datang di kelompok Markoni ini? Silakan. Belum datang ke sini ya, awalan perkiraan saya itu ya Kalimantan, orang mengira ya banyak hutan, di mana-mana hutan. Ternyata setelah saya masuk di Balikpapan, Iya tenang. pas pertama lihat bandaranya sudah, kok dekat pantai, dekat laut. Ya, setelah keluar dari bandara ternyata perkotaan. Dan dalam pikiran saya, dalam benak saya itu ya, saya sudah siap apabila ditugaskan di tengah-tengah hutannya kan. Alhamdulillah Allah berkehendak lain, saya ditugaskan di tengah-tengah kota. Ya disyukuri saja, ya kan. Jadi itulah pertama kali yang dirasakan oleh Mas Iqbal ketika pertama kali datang ke kota Balikpapan. Kemudian selanjutnya, jadi bagaimana pesan, apa pesannya untuk generasi penerus yang ada di Balikpapan, khususnya di kelompok Markoni? Apa pesannya kepada murid-murid Anda? Pesannya ya agar bisa menjadi penerus yang alim, fakih, rahul kalimah dan mandiri, bisa menjadi penerus perjuangan Quranis yang ada di kelompok ini, dan bisa menjadi seorang mubaligh yang berhasil, yang paham agama, yang penuh dengan kebarokahan. Itu pesannya kepada penerus yang ada di kelompok Markoni, terutama ya di sini dan semuanya, yang umumnya di semuanya di seluruh dunia. Itu Mas, ya kan. Nah, itu tadi pesan dari Mas Iqbal untuk para generasi penerus yang ada di Balikpapan, khususnya di kelompok Markoni. Kemudian yang kedua, apa pesan Mas Iqbal untuk jamaah-jamaah yang ada di kelompok Markoni? Pesannya apa? Mau kayak generus, kayak wong tua ya. Pesannya untuk semua jamaah ya tetap jamaah di dalam kebenaran agama yang hak ini, dalam Quranis jamaah, jangan sampai keluar meskipun cobaan sangat berat, baik cobaan dari luar maupun dari dalam, tetap dalam jamaah sampai qalb mati. Kita ibadah cuma sebentar, hanya sampai mati saja, setelah itu kita selesai. Semangat dalam beribadah, termasuk saya sendiri harus semangat dalam menetapi ibadah ini. Itu tadi pesan untuk semua warga jamaah. Adapun sekarang apa kesannya setelah bisa selesai melaksanakan tugas di Balikpapan? Kesannya apa? Kesannya ya cukup senang. Kesannya cukup senang, yaitu bentar lagi bisa ketemu dengan orang tua. Kesannya dan untuk yang di sini ya kesannya cukup senang. Banyak cerita-cerita di sini, cerita menarik di sini, di kelompok sini. Orangnya baik-baik, baik itu remajanya maupun jamaahnya, umumnya orang tua, semuanya sifatnya ya baik-baik. Alhamdulillah semuanya dari keturunan orang Jawa, jadi ya sudah klop lah. Kalau diajak omong ya nyambung, gak ada yang membingungkan. Kesannya enak lah, betah kerasan ke soalnya gak nengomai dewe. Iya wajar. Nah, selanjutnya yaitu kenangan apa yang mungkin tidak akan pernah terlupakan bagi Mas Iqbal dari jamaah-jamaah yang ada di kelompok Markoni? Kalau kenangan ya cukup banyak kenangannya, kenangan yang baik maupun kenangan yang jelek, semuanya ada. Kalau yang cukup teringat ya pasti ada sesuatu yang sangat menyenangkan untuk saya. Itulah, tidak perlu disebutkan di sini apakah itu, nanti
Ben penasaran ya. Iya penasaran. Tunggu part keduanya. Tadi bukan waktu mulai part keduanya. Jadi itulah kenangan dari Mas Iqbal untuk jamaah-jamaah yang berada di sini. Kemudian ini saya ingin bertanya kepada Mas Iqbal. Jadi apa motivasi Mas Iqbal sehingga bisa atau mau meninggalkan rumah dan kampung halaman untuk tugas sebagai seorang mubaligh? Motivasinya apa? Yang pertama yang memotivasi saya untuk melakukan tugas lagi yang kedua ini ya termotivasi pada orang tua saya, yaitu yang bapak saya terutama, yang memotivasi saya untuk melaksanakan tugas suci kembali. Yang kedua, alhamdulillah Allah memberikan Allah paring saya tugas kedua meskipun jauh dengan orang tua, tapi karena sudah keinginan saya untuk melanjutkan tugas ini ya, meskipun ya ditinggal nikah berkali-kali, tetap niat utama saya sudah terlaksanakan, meskipun ya nggak masalah, itu sudah bisa cari, sudah ada kodarnya masing-masing. Benar begitukah? Ini motivasinya itu dari kedua orang tua, kemudian dia dari orang-orang yang lainnya. Setelah kita mondok lagi kok kayak nggak tugas itu ya rasanya kurang mantap lah, kurang pas itu kalau menurut saya. Nah, kemudian selanjutnya apa pesan untuk para mubaligh ataupun mubalighot yang baru lulus yang mau tugas? Nah, ini pesannya apa dan berikan motivasi. Sini cetas dulu sih, pesannya apa, motivasinya apa? Pesannya untuk para mubaligh yang baru lulus ya tetap semangat dalam menjalani kewajibannya, karena itu mungkin salah satu pilihan yang kalian pilih untuk menjadi seorang penyampai, seorang mubaligh atau mubalighat ya dimanapun tempat, meskipun keadaan seperti apapun tetap harus disemangati. Terus jangan sampai kita sudah di tengah-tengah jalan kita kembali, itu ya rugi besar untuk diri kita sendiri. Jangan sampai teruskan meskipun keadaan seperti apa, jangan patah semangat. Kalau nggak kerasan ya sewajarnya saja, karena kita bukan di rumah sendiri, kita jauh dengan orang tua, itu adalah semangat tersendiri. Kalau nggak kerasan ya wajar, kalau ditugasan kerasan ya berarti itu ada apa-apanya ditugasan. Kalau nggak kerasan itu sewajarnya gitu. Jadi tetap semangat untuk membela memuliakan kalimat Allah ini, memuliakan agama ini. Tetap semangat dalam tugasannya, jangan berkecil hati. Yang belum mendapatkan tugasan mungkin dipulangkan di daerahnya masing-masing, ya mungkin itu kotor Anda Tetap untuk mengajar di kelompoknya masing-masing, atau mungkin di desanya masing-masing. Terus tetap semangat. Ya. Jadi itulah pesan dan motivasi dari Mas Iqbal untuk para mubaligh mubalighot yang baru lulus yang akan tugas. Nah, jadi tugas suci. Jadi itulah motivasi sebagai mubaligh tugasan. Intinya jangan gentar, jangan takut, meskipun jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman yang nantinya akan bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan manusia-manusia baru dan tempat baru yang mungkin itu sangat asing bagi kita sebagai seorang mubaligh ataupun mubalighot. Tapi semua itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berjuang di dalam agamanya Allah, menjadi tentaranya Allah, sebagai seorang pemuda yang berkualitas, yang bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Jadi alhamdulillah jazakumullah khairan. Nah, itulah sedikit cerita dan sharing dari Mas Iqbal untuk saya dan kita semua. Selanjutnya diakhiri akhir qaliada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu tutup doa, Mas. Pesannya apa? Kudu tahan banting, jamak iku beto-beto, nggak satu macem, harus siap menghadapi semuanya. Ojo kaken sabat, akeh syukure.